Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa ba'du. Yaqulu ta'ala fi kitabihil aziz, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, segenap jamaah Musalla al-Musaddiq rahimakumullah, alhamdulillah, patut kita syukuri Allah masih berkenan mengizinkan kita sampai hari ini, detik ini, untuk bisa berjamaah dan bertemu di musalla yang kita muliakan. Saya lebih cenderung ini jadi masjid ini bisa jadi masjid, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah, atas izin Allah pula kita masih diberi kesehatan. Ini mahal ini buat kita semua. Dan yang mahal lagi, ketika Allah anugerahkan kesehatan, kita bisa salat berjamaah subuh. Itu mahal. Karena banyak yang sehat belum tentu salat subuh. Belum tentu bisa salat subuh berjamaah. Boleh jadi salat subuh di rumah, tapi belum tentu bisa salat subuh berjamaah. Dan tawarannya luar biasa. Salat subuh itu, ya jangankan salat subuhnya, salat sunnah 2 rakaat fajar saja itu punya nilai yang istimewa ya. Salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini orang-orang kaya semua nih. Orang kaya semua kita. Dan nilainya ya luar biasa, dunia dan seisinya. Sekarang tanah aja semeter berapa duit kan gitu. Mahal gitu. Ini luar biasa, isinya dan sebagainya itu luar biasa. Subhanallah, patut kita syukuri bahwa Allah anugerahkan kepada kita kesehatan, bisa sholat berjamaah. Mudah-mudahan melalui ibadah seperti ini kita husnul khotimah ya. Karena itu yang kita minta. Berapa banyak orang yang wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Belum lama kan tuh di TV itu, apa itu, seorang pejabat kelurahan ya kan, joget-joget meninggal kan gitu. Nah, itu kan belum lama ya. Belum lagi ada pejabat-pejabat tertentu meninggal di hotel bersama perempuan yang bukan istrinya gitu. Itu kan banyak begitu. Dan itu takut kita. Takut juga ketika kita sedang ngomongin orang meninggal. Takut juga. Ngomongin orang, fitnah orang, itu meninggal, takut juga. Makanya selalu berharap kepada Allah itu husnul khatimah. Berprasangka baik saja. Jangan buruk sangka kepada Allah. Berprasangka baik saja. Minta sama Allah. Karena itu terapi buat kita untuk menyembuhkan kegundahan kita. Selalu positif pandangan kita ya. Gak usah kecewa dengan takdir gitu. Sudah ikhlaskan saja. Allah tuh melalui nabinya di dalam salah satu hadis qudsinya menyampaikan begini. Apa itu? Salah satu hadis yang Allah sampaikan kepada kita, orang
Yang pertama, menerima keputusan Allah, kemudian sabar terhadap ujian dari Allah, dan pasrah terhadap ketentuannya, itu orang yang mulia, ya, orang yang mulia. Dan pandai pula kita untuk mensyukuri nikmatnya. Mensyukuri nikmat itu bisa diekspresikan dalam banyak hal. Bisa saja dengan ibadah, bisa saja dengan bahasa minimal kepada orang lain. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak mau mensyukuri atau bersyukur kepada seseorang ketika membantu, menolong, itu sama saja tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak bersyukur pada nikmat Allah. Jadi belajar juga kita untuk membalas dengan ungkapan terima kasih kepada orang yang berjasa, ya. Jadi ini penting buat kita. Siapa saja tetangga kita, keluarga kita, orang-orang yang dulu pernah membesarkan kita, mengantarkan kita, jangan dilupakan. Baik itu mengantarkan kita pada posisi tertentu, mengantarkan kita menjadi dewasa, bahkan mengantarkan kita bisa nikah, bahkan mengantarkan kita, ya banyak hal lah. Nah itu semua harus disyukuri oleh kita. Belajar syukur, terima kasih. Ekspresi syukur juga bisa diungkapkan dengan doa, ya Allah ampunkan orang-orang dulu pernah berjasa pada saya, itu juga bisa. Dan amalan yang terbaik, salah satu amalan yang terbaik itu doa. Doa itu menunjukkan ketulusan dan keikhlasan. Karena orang yang didoakan kan nggak tahu. Dan orang yang mendoakan itu tidak pernah menuntut upah. Dan itu ikhlas, menunjukkan keikhlasan. Maka saling mendoakanlah kita. Ya, nggak usah disebutin satu-satu, kepanjangan satu RW pun. Ya, bayangin aja Allah tahu. Wa anta a'lamu bihim, engkau lebih tahu siapa saja yang pernah berjasa itu. Engkau lebih tahu ya Allah siapa saja orang yang pernah memberikan perhatian. Ya, bahkan belajar pula misalkan, ya Allah, ya ampunkan mereka, rahmati mereka, bimbing mereka, maafkan mereka, orang-orang yang pernah memberikan jasa kepada hamba walaupun hanya seteguk air. Luar biasa kan gitu. Walaupun hanya seteguk air, itu kan perhatian pada kita. Ya, jangan pelit doa. Ya. Ya. Pelit doa itu juga, ya, tidak mendoakan orang disebut orang yang pelit juga. Jadi belajar seperti itu. Bapak dan Ibu, pasrah kepada keputusan Allah sebuah keharusan dan keniscayaan. Karena kehidupan ini diatur, bukan keinginan kita semuanya. Kita hanya punya cita-cita, punya misi, punya visi, punya angan-angan, harapan. Tapi semuanya ada di tangan Allah. Salah satu ayat yang Allah sampaikan misalkan begini di dalam surat Ali Imran itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Katakan Muhammad, ini jadi sebuah doa sebenarnya. Katakan Muhammad, Allahumma malikal mulki, ya Allah engkau yang memiliki kekuasaan, kerajaan. Ini pendidikan buat kita, mengasah kesadaran kita. Ketika Allah mengajarkan dalam sebuah doa yang diungkap di dalam surat Ali Imran, Allahumma malikal mulki, ya Allah engkau pemilik kerajaan. Artinya memang kekuasaan itu ada di tangan Allah.
Ini semua kuasa Allah. Ya. Al-Malikul Quddus, Raja yang maha suci, yang suci, bersih. Bersih dari apa? Dari sifat-sifat apa? Ketulusan, keikhlasan mengaturnya, tidak ada intervensi makhluknya, suci dari semua itu dan suci dari keburukan. Bersih semua yang Allah anugerahkan kepada kita, kekuasaannya, kekayaannya, semuanya itu bersih. Menunjukkan bahwa ketika Allah memberikan sebuah kekuasaan kepada kita juga harus cara yang bersih. Ini Allah anugerahkan kepada kita kekuasaan saat ini. Kekuasaan itu apa saja bentuknya. Bisa tanggung jawab, ya, kan kekuasaan juga. Ketua RT, ketua RW, lurah, itu jabatan-jabatan itu kan kekuasaan. Ya. Sebagai kepala rumah tangga, dulu kalau kita pernah menjabat satu bidang tertentu di tempat kerjaan kita, gitu, itu diingat semuanya harus dalam konteks yang penuh tanggung jawab, ketulusan, malikal mulki. Tapi itu Allah ingatkan, malikal mulki, kekuasaan itu pada diri kita itu tidak permanen. Ya bisa luntur, bisa copot, bisa hangus, bisa tidak ada. Karena yang berkuasa, hakikatnya yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sampaikan pada ayat ini, tu'til mulka, Dia yang memberikan kekuasaan, Dia raja, Dia memberikan SK kepada kita, Dia memberikan wewenang kepada kita, Dia memberikan anugerah kepada kita, sebuah kedudukan, jabatan, pangkat dan sebagainya. Itu kekuasaan. Al-mulk. Kekuasaan itu kan identik dengan kehormatan, Apa saja itu Allah yang punya, bukan kita. Ya kita pernah nyobain lah. Ya kan sudah pensiun semua rata-rata. Itu pernah nyobain, pernah menjadi apa. Tanamkan kebaikan di situ. Tapi kita sudah tidak ada yang terlambat sebenarnya, walaupun sudah pensiun. Boleh jadi Allah anugerahkan kekuasaan dalam bentuk lain pada kita. Boleh jadi Allah anugerahkan kehormatan dan kemuliaan dalam bentuk lain kepada kita. Itu tanamkan terus kebaikan-kebaikan. Allah hanya ingatkan, kalau kita sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi, dulu iya, tu'til mulka, Allah tuh dulu yang memberikan itu. Jabatan, kedudukan, kekuasaan, apapun namanya. Tapi ingat kata Allah, wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dia juga gampang saja mencopot, menarik kembali semua kekuasaan, kemuliaan, anugerah dan apa saja. Itu gampang saja. Tidak ada yang menghalangi. La mani'a lima ataita. Tidak ada yang bisa mencegah ketika Allah anugerahkan itu, dan tidak ada yang bisa mencegah ketika Allah mencabut itu. Jadi tidak ada yang bisa mencegah. Hari ini, kalau hari ini kita dianugerahi kehormatan, boleh jadi dalam sekejap kehormatan itu hilang. Kalau hari ini kita diberikan popularitas, anugerah popularitas oleh masyarakat, boleh jadi dalam waktu tertentu hilang gitu. Kan banyak pejabat-pejabat yang pamer harta gitu, ya kan? Ya, kesalahannya bukan di dia, jangan-jangan pada anaknya, tapi kan kemudian keusut, akhirnya jatuh juga. Jadi itu fenomena kehidupan yang Allah sampaikan kepada kita, bahwa jabatan kedudukan yang dulu pernah diembankan kepada kita, kapanpun Allah mau tarik bisa. Berapa banyak pengalaman-pengalaman kita dan pengalaman-pengalaman tetangga kita, saudara-saudara kita yang dulunya kaya, berkecukupan, sedikit demi sedikit Allah cabut semua.
Berapa banyak diri kita yang dulunya gagah dan hebat, sedikit demi sedikit, perlahan-lahan kemudian melemah. Gitu kan? Itu sudah fitrah, sudah menjadi satu hukum yang Allah berikan kepada kita. Kapanpun Allah bisa. Maka Allah sampaikan tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya mimman tasya. Allah bisa memberikan kehormatan, kemuliaan, kedudukan dan sebagainya pada orang yang Dia kehendaki, dan Allah juga bisa mencabutnya pada siapapun. Banyak yang orang tahu-tahu populer aja, tapi sudah populer drop, nggak pernah kedengaran lagi, kan gitu. Jangan stres, karena Allah sudah memang atur sedemikian rupa. Jangan stres, ketika Allah ambil nggak ada masalah begitu. Biasa saja kehidupan ini, rileks, santai. Kalau kita yakin dan beriman kepada takdir, kita akan rileks dan santai. Banyak orang sufi mengatakan begini, ketika orang sufi itu, orang-orang tasawuf itu banyak orang kaya. Misalkan Ibrahim bin Adham misalkan, itu orang kaya luar biasa. Baghdad itu punya usaha bisnis dulu namanya home industry lah. Itu banyak petakan-petakannya. Ada dikisahkan sepanjang jalan raya itu rukonya itu punya dia. Dikelola oleh karyawan-karyawannya. Tapi dia rumahnya kecil. Karyawannya sejahtera semua. Rumahnya dia kecil sampai anaknya tanya, "Bapak, kok begini sih rumah kita nih?" Gitu kan. Ya lampu aja sedikit. Dulu kan bukan lampu gini. Listrik kan belakangan. Lampu apa namanya? Kayak dian. Apa tuh namanya? Dari lilin, kayak lilin. Lalu tempat tidurnya juga tidak semewah karyawan. Tanya, rumah kita gelap, kecil. Kan ayah sebagai pemilik perusahaan ini, kenapa ayah tidak beli rumah yang lebih luas, lebih sejahtera karyawan-karyawannya? Ayahnya bilang apa? Kamu tahu tidak, di kuburan ini lebih kecil daripada kamar kita sekarang. Di kuburan itu lebih kecil daripada kamar kita. Dan ini kita sementara numpang lewat. Lalu kenapa remeng-remeng ruangan kita di kuburan itu lebih gelap daripada suasana kamar kita? Seandainya dan hari ini Allah memberi anugerah kekayaan kepada kita, syukuri. Kalaulah Allah cabut dalam waktu tertentu, kita katakan selamat jalan harta. Ya, indah sekali. Makanya nggak pernah stres orang-orang yang sudah kuat imannya. Kalau kita kan kehilangan duit 10.000 aja repot ya, apalagi dokumen, apalagi macam-macam ya. Berharga sekali buat kita. Kenapa? Karena kita masih berkebutuhan terhadap materi. Tapi kalau kita sudah membebaskan materi, tidak mengkungkung kebutuhan kita, aman sebenarnya. Dan itu belum bisa kita dapatkan. Ya level iman kita, level pengetahuan kita, tingkat pengetahuan kita, tingkat iman kita belum sampai ke sana. Bagi orang-orang yang zuhud, itu tidak ada masalah dengan dunia. Ketika dia datang berkecukupan, dunia datang dan berkecukupan, tidak merubah dirinya untuk ibadah kepada Allah. Kita kan punya HP baru aja langsung selfie kan, merubah sikap kita.
ketika punya uang banyak merubah cara berpikir kita. Kan gitu. Coba waktu kemarin pulang kampung kita banyak duit nih. Oh luar biasa banyak duit. Kan? Ada sisi yang kemudian berbeda sikap dan karakter kita ketika kita dianugerahi kecukupan. Tapi ketika miskin, rajin itu di masjid itu masalah. Menurut tahajudnya juga rajin kan, salat sunnah, wiridnya lagi. Begitu dikasih kekayaan, hilang lagi dari masjid. Dan itu fakta sosial. Tapi tidak dengan jamaah yang sudah sepuh kayak gini, sama aja. Yang sudah sepuh kayak gini memang udah anteng aja di masjid itu. Ya kan ngapain kita? Mau banyak lagu apa? Ya, udah nggak pantas kan? Ya udah nggak pantas. Mau dandan nggak pantas, pakai kacamata hitam nggak pantas, apalagi nongkrong di mall. Udah pantas. Udah, usyuk aja. Enaknya kayak gitu. Orang yang sudah istiqomah dan mendunia, menyatu dengan dunia musola, menyatu dengan dunia masjid, menyatu dengan dunia ibadah, itu nyaman. Dan itu kita sudah merasakan. Rata-rata ini di usia 60 tahun ke atas. Ya sudah diintip malaikat lah. Ya kan gitu. Ya sudah diintip gitu. Artinya apa? Mencoba untuk melatih diri kita ketulusan nih. Pokoknya jangan redup lah. Di usia-usia kita ini jangan redup. Ikhlas, ridho, nggak usah ribut, nggak usah main apa namanya, marah-marahan, sekalipun dengan istri dan anak. Jangan. Ya, ini kan kita masih tetap ngotot. Malah sama anak pengen dimanja. Udah tua kolokan. Gitu kan? Quran memang sudah menyampaikan kepada kita, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Orang yang diberikan panjang umur, kami kembalikan ciptaannya. Maksudnya apa? Penciptaannya dibalikin lagi. Lihat orang yang sudah sepuh itu, gigi sudah mulai anak-anak lagi dulu. Udah copot satu-satu, ya kan? Copot. Jadi kalau udah gigi 3 aja copot, udah nggak ada pantas-pantasnya tuh. Itu udah mulai runtuh satu-satu, airnya ompong semua, makanan udah nggak ada yang nggak bisa dikunyah. Orang kalau sudah gigi sudah hilang, tuh sudah mengunyahnya sudah susah. Jangan dikasih jengkol aja, udah nggak bakal mempan itu. Dodol, itu lama itu makanan. Sama dulu, makanannya jadi makanan bayi lagi. Makanan nasi itu lama dikunyah. Bisanya apa? Ya bisanya kayak biskuit. Kan kayak gitu, kayak bayi lagi. Coba ditawarin makan daging, dianggap ngeledek. Emang bapak masih doyan daging? Nggak habis tuh daging tuh. Apalagi nanti ada kurban nih, daging sapi ya. Wah, udah. Ada pakai gigi palsu, begitu makan dodol copot, nyambung. Jadi memang sudah dikembalikan. Mata mulai apa? Anak-anak waktu sejak lahir itu mata masih merem. Sekian hari baru melek. Kita nanti bakal merem kayak gitu lagi, nggak kelihatan. Udah mulai ngelihat samar-samar, ya kan? Mulai samar-samar. Sama cucunya aja masih nanya, lu siapa? Itu kan nggak kelihatan. Itu sama gitu. Udah mulai pikiran berubah. Terus itu Allah yang ngatur semua itu. Jadi ketika Allah memberikan umur pada kita panjang, jangan bangga umur panjang, syukuri aja. Nih gua udah 70 tahun, lu baru kemarin lu, gitu kan. Itu ngebanggain umur. Kata Nabi, orang yang panjang umurnya kalau amalnya sedikit itu percuma. Ya,
Jadi orang yang paling baik dan panjang umurnya adalah orang yang usia hidupnya pendek tapi amalnya banyak. Nah, itu yang disebut panjang. Kenapa? Karena kebaikannya terus disebut sama orang. Kan nggak pernah dilupakan, dikenang terus. Umurnya mah pendek, tapi disebut sama orang sepanjang masa. Kan kita orang ini, kalaupun orang lain merasa sedih dan duka, itu hanya 1 hari 2 hari lah. Istrinya paling lama seminggu sedihnya. Udah 40 hari merasa jadi janda, apalagi ada pantun janda kan. Nah itu udah girang lagi aja, ya kan. Kita menyebut-nyebut seseorang itu paling hanya seminggu. Itu kan kalau ada tahlilannya ya biasanya, syukuran tahlilan. Nanti sampai 40 hari ada haul mungkin. Tidak lama, tapi lebih banyak dilupakan. Artinya nama kita ya tidak banyak diingatkan oleh orang lain. Beda dengan ulama-ulama, apalagi Rasulullah disebut tiap waktu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tiap waktu disebut. Orang baca itu kan menunjukkan, kata Nabi, orang yang pendek umurnya sekalipun amalnya banyak dan dikenang orang disebut terus, nah, itu namanya umurnya panjang dan bermanfaat. Nabi itu nggak pernah orang Islam yang meninggalkan sholawat itu terus, luar biasa. Kembali pada ayat atas surat Al-Imran, Qulillahumma malikal mulki. Ini diingatkan kita diingatkan oleh Al-Quran bahwa semuanya Allah yang mengatur kehidupannya. Kemudian wa tu'izzu man tasya, Allah kasih kemuliaan. Wa tudhillu man tasya, juga Allah bisa merendahkan kemuliaan itu. Coba kita lihat berapa banyak orang yang kemudian populer kemudian direndahkan. Berapa banyak orang yang kemudian dia dihormati oleh orang lain, tapi kemudian terbongkar aibnya, akhirnya dihinakan. Pakai baju oren kan, tahanan kan gitu. Itu kan dihinakan itu. Maka tidak salah kalau kemudian Allah tuh yang mengajarkan hal yang baik-baik melalui nabinya. Dalam sholat misalkan, salah satu doa yang selalu kita baca itu doa yang baik menurut saya, duduk di antara 2 sujud. Coba di sini, apa itu? Allah maghfirli, minta apa? Ampunan, minta ampun kan? Mengapa itu harus muncul juga? Karena kita hampir setiap saat melakukan dosa. Boleh jadi ada dosa unsurnya sengaja, ada dosa unsurnya tidak sengaja. Dosa tidak sengaja itu gini, tidak ada unsur sengaja melakukan hal itu, ya, tetapi menjadi dosa. Keceplosan ngomong, misalkan nyakitin orang gitu, tersakiti, nggak sengaja, keceplosan ngomong, gitu. Akhirnya orang tersinggung, lalu jadi fitnah. Tuh. Berapa banyak nih lidah kita nih ngomong kadang-kadang, ya sebenarnya humor kan gitu, kita humor, biasa humor, tapi orang yang diajak humornya sedang nggak mood misalkan, tersinggung gitu, jadi fitnah kan gitu. Nggak sengaja sebenarnya, kita memang biasa humor gitu. Itu salah satu contoh saya. Kemudian selain minta ampunan apa? Warhamna, Allah maghfirli warhamni. Warhamni kan rahmat. Kenapa itu selalu kita minta? Karena kita kebutuhan terhadap rahmat Allah. Ibadah kita ini dibandingkan rahmat Allah itu tidak seberapa. Ibadah kita ini anugerah Allah itu yang diberikan kepada kita lebih banyak daripada nilai ibadah kita. Ibadah kita tidak seberapa dibandingkan kasih sayang Allah.
Ya, coba kita bayangin, ini kenikmatan mata dan seterusnya lah banyak. Saya ingin mengisahkan salah satu pasien, itu saya baca ya di salah satu media sosial. Orang kaya, kemudian pingsan, masuk ke rumah sakit, butuh oksigen. Itu hanya dari 24 jam lah, 24 jam. Jadi 1 hari 1 malam itu pakai oksigen. Siuman, kata dokter, Bapak karena sekarang sudah sehat kembali, kemarin Bapak pingsan, kami pasang oksigen, Bapak harus membayar rumah sakit sekian $. Dia menangis, katanya menangis merenung, ya Rob, betapa besar nikmatmu. Dokter tanya, kenapa Tuhan menangis? Apakah tidak sanggup membayarnya? Kata dia, saya bukan tidak sanggup membayar rumah sakit, saya banyak uang. Allah hanya menutup oksigen pada saya 1 hari 1 malam, harus bayar sekian $. Berapa banyak sepanjang usia saya sekarang ini sampai 60 tahun Allah berikan oksigen pada saya. Kan luar biasa. Dari mulai lahir sampai dia hidup saat itu, hanya dicabut saja oksigennya 1 hari 1 malam, itu harus bayar sekian ribu $. Sementara Allah kasih anugerah sepanjang hidupnya gratis, dinikmati oleh kita. Pendengaran, penglihatan, semua organ tubuh ini luar biasa Allah kasih. Maka pantas kalau kemudian Allah sampaikan falyanzuril insanu mimma khuliq. Perhatikan tuh bagaimana manusia itu diciptakan, dari apa dia. Kita ternyata ada banyak unsur-unsur yang sekian miliar. Itu apa namanya? Saraf. Semua dikendalikan oleh otak, dari sini ke otak, kemudian mengendalikan gerak. Itu siapa yang mengatur? Yang mendesain itu siapa? Ternyata Allah semua itu. Kehilangan sekian saraf yang ada pada diri kita, tentu akan berkurang tentang kekuatan apapun yang ada pada diri kita. Termasuk kalau ada orang yang kemudian pernah koma sekian jam misalkan, lalu rusak di otak ini, saraf-saraf di otak ini, akhirnya kehilangan apa? Ingatan dan seterusnya. Berarti Allah menata dan mendesain ini luar biasa. Maka itulah kekuasaan Allah. Allah sampaikan kepada kita, syukuri nikmat itu. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Allah bisa memberi kehormatan, bisa mencabut saat itu juga. Allah sampaikan biyadikal khair. Di tangan engkau itu sumber kebaikan. Allah itu sumber kebaikan. Jadi kebaikan Allah sumber kebaikan. Maka minta pada Allah, berserah diri kepada Allah. Nah, minta rahmatnya, minta hidayahnya. Jangan sombong sama Allah, minta petunjuknya. Sombong pada orang sama dengan sombong sama Allah. Menyombongkan diri di hadapan orang sama dengan menyombongkan kekuasaan Allah. Jadi jangan sombong sama orang, jangan merendahkan orang, sama artinya sudah merendahkan kekuasaan Allah. Sama aja dia sudah merendahkan ciptaan Allah. Maka belajarlah tawadhu dan menghargai. Baik, sampai di sini barangkali sudah cukup ya terkait dengan ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man
tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Baik Bapak dan Ibu, ada yang mau disampaikan? Sharing saja, sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Pak Ustadz, saya nanya tapi di luar tema sedikit. Iya, mangga. Sedikit ada ini yang saya kurang jelas. Jadi saya mau tanya masalah sholawat. Sholawat Ibrahim. Jadi kalau sholawat Ibrahim itu yang kita baca di kala kita tahiyat akhir. Itu kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, kita ini bagaimana kalau saya baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, apa itu boleh yang namanya sholawat Ibrahim? Karena kalau kita baca terlalu panjang itu biasanya kan kayak ribet gitu loh. Jadi biasanya kalau hari Jumat itu kita hanya pikir membaca sholawat saja, tapi hanya sebatas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, itu boleh atau tidak? Kemudian ada istighfar. Istighfar itu yang kita untuk pikir nggak usah panjang. Jadi kita misalnya istighfar astagfirullahaladzim wa tub alayya atau astagfirullah wa tub alayya, mana yang dibaikkan, itu yang saya tanyakan supaya kita ini zikir atau selawat itu yang semuanya ada perintahnya dan kita amalkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Pertama, terkait dengan sholawat itu semuanya baik ya. Dan sholawat itu kan variasi, banyak sholawat itu. Sampai sekarang ini ada sholawat tibil qulub segala kan banyak itu ya. Nabi pernah ditanya oleh Abu Bakar, bagaimana cara bersalawat kepada engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Satu. Hanya dalam sholat tahiyat itu yang terangkai dengan sholawat itu menjadi salah satu rukun dalam sholat. Rukun sholat itu diantaranya rukun qauli ya. Rukun qauli itu ucapan. Rukun qauli itu ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi. Rukun qalbinya niat, rukun fi'linya adalah gerakan, rukun qaulinya ucapan. Ucapannya cuma dua rukun qauli itu, Fatihah sama tahiyat. Yang lainnya itu sunnah. Baca-baca surat, baca termasuk Allahu Akbar kabiro, baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ala, baca rabbighfirli warhamni. Tapi tahiyatnya wajib. Tahiyat itu nanti sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai situ tuh. Jadi bacaan solawat, bacaan batasan solat lah. Batasan solat diakhiri dengan salam, kemudian tahiyatnya sampai wa ala ali sayyidina Muhammad. Terserah mau pakai sayyidina mau enggak. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Banyak nih redaksinya, ada at-tahiyyatu lillah ya, banyak redaksi yang diajarkan oleh Nabi. Yang umum yang kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai di situ tuh salat tuh.
batasannya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Batasannya. Selebihnya sunnah dan itu lebih bagus. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu selebihnya. Jadi batasan salat itu sampai Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau terserah mau pakai Sayyidina atau tidak. Itu batasan. Paham ya di situ ya? Itu ada satu lagi itu masalah apa namanya sholat itu di dalam itu ada tumanina itu juga biasa. Karena kebanyakan kadang orang itu tumanina itu rukun. Jadi wajib. Kalau ditinggal tumanina itu apa sih? Jeda memisahkan antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Ya. Itu tumanina namanya. Tumaninah itu masuk pada rukun dalam sholat. Jadi yang tidak boleh itu berubahan sama sekali tidak berhenti. Jadi yang pernah kita dengar itu kayak fenomena sholat raweh 23 rakaat itu 7 menit ya. Di mana itu? Itu fenomena namanya. Tapi kita percayakan kepada mereka karena punya alasan ya. Kita tidak perlu apa namanya kemudian merespon hal yang negatif lah, tapi itu fakta gitu kan. Sampai sekarang kan masih banyak juga berlangsung tuh di beberapa daerah yang sholat tarawih kayak gitu cepat gitu ya, seperti tidak ada tumanina. Tapi mudah-mudahan lah punya apa namanya kita tidak bersuudzon ya. Yang jelas itu ada. Kita perlu tumaninah itu karena bagian dari rukun. Jadi ada gerakan yang kemudian diam, kemudian baru namanya gerakan intiqal. Perpindahan antara satu rukun ke rukun yang lain. Itu intiqal namanya. Yang kedua istighfar. Istighfar itu ya semuanya bagus karena Nabi itu tidak selalu itu yang diwiridkan oleh Nabi. Hadis-hadis yang kita temukan itu banyak wiridan sesudah sholat. Bahkan Nabi itu tidak berlama-lama itu sebenarnya kalau habis sholat itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak lama kayak kita gitu. Nah, terus kadang berdiri langsung bangun ke rumahnya, pulang. Kenapa? Dan Nabi membaca kadang jahar, dijaharkan, dikeraskan. Dan Nabi kadang berbalik menghadap makmum habis sholat. Dan zikirnya tidak selalu satu. Karena hadis yang kita temukan itu banyak ternyata. Tapi yang umum kita baca diamalkan di Indonesia itu astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Terus la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma ajirna minan nar gitu. Itu tuh yang rutin ya. Tapi banyak variasi lah yang kita dengar. Kadang kemudian menggunakan, ada juga yang kemudian Allahu akbar subhanallah gitu kan. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar 33 kali. Dan itu variasi. Semuanya ada sumbernya. Tapi Nabi tidak selalu menggunakan satu. Ahyanan, bahasanya ahyan. Kadang pakai ini, pakai ini, pakai ini. Kadang dia tidak lama kemudian bangun. Untuk apa? Yang berjamaah dengan Nabi itu banyak. Maka kadang Nabi membuat isyarat-isyarat dengan gerakan atau dengan suara keras supaya orang tidak menganggap bahwa Nabi masih sholat. Itu masalahnya. Kadang Nabi menggunakan berbalik ke menghadap imam, menghadap makmum ya. Supaya tidak ada orang yang menganggap bahwa Nabi sedang sholat. Kan gak kelihatan kalau dari belakang. Jamaahnya kan tidak hanya sebesar ini yang kita saat ini. Kalau sekarang cuman kita berapa baris ini, kan ketahuan imam udah selesai atau tidak. Makmum Nabi itu
yang berimam kepada Nabi, sahabat itu sangat banyak keluar. Apalagi sholat Jumat itu banyak sekali keluar, sehingga tidak semua sahabat melihat apakah Nabi sudah selesai sholat atau belum. Kan gitu masalahnya. Sehingga Nabi kadang yang menggunakan suara yang jahar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kedengaran, oh bahwa Nabi sudah selesai. Kadang Nabi berbalik ke makmum, dari menghadap sana kan, dari menghadap biasa gitu, kemudian berbalik ke makmum untuk menunjukkan bahwa Nabi sudah selesai sholat, aku sudah selesai sholat gitu. Maka itu ahyanan semuanya, kadang-kadang tidak selalu Nabi itu habis sholat menghadap makmum gitu, tidak selalu. Kadang Nabi juga menunjukkan sikapnya dengan bacaan wiridan yang pendek. Udah istighfar 3 kali langsung berdiri gitu. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa Nabi sudah selesai sholat. Jadi tidak selalu panjang ya. Nah kalau di kita sih nggak ada masalah kan, udah tahu imamnya kelihatan sendiri, oh udah selesai kan, selesai, nggak masalah. Saya kira itu. Jadi redaksi istighfar itu banyak ya. Saya lebih cenderung istighfar itu menggunakan kata fi'il mudhari ya. Misalkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, aku bertobat gitu. Wa atubu ilaihi. Boleh juga misalnya ighfir lana, kalau wa tub alaina tadi menggunakan Allahumma ighfirli wa tub alayya gitu. Kalau pakai fi'il mudhari, fi'il amar, Allahumma ighfirli wa tub alayya, ya Allah ampuni saya dan terima taubat saya. Kalau menggunakan fi'il mudhari, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, aku memohon ampun padamu dan bertobat kepadamu gitu. Ya. Itu fi'il amar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni ya. Itu boleh, itu memang tuntunannya itu dalam salat ya. Boleh dibaca doa juga sama, itu tidak hanya untuk dalam salat saja. Rabbighfirli, ya Allah ampuni, warhamni, beri rahmat, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, misalkan beri rezeki, wajburni, tutup aib-aibku, itu kan tutup aib. Warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni ya, dibacalah doa itu. Baik, selesai ya, sudah siang ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah diberikan ilmunya. Bagaimana kita semua bisa melaksanakan dalam kehidupan. Amin. Kita sebut dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.